Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lasini. Saya merupakan salah satu guru di SMA Negeri 1 Kurik. SMA Negeri 1 Kurik terletak di Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik yang telah saya lakukan. Praktik baik tersebut yaitu tentang meningkatkan hasil belajar murid melalui Papeda. Penasaran dengan praktik baik yang telah saya lakukan? Mari simak video selanjutnya. Dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran yang digadang-gandakan oleh pemerintah saat ini adalah pembelajaran mendalam atau deep learning. Pada pembelajaran mendalam atau deep learning yaitu dengan proses pembelajaran yang memuliakan dengan prinsip berkesadaran, kemudian bermakna dan menggembirakan, sehingga dapat mewujudkan yaitu 8 profil dimensi lulusan dengan olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Dalam pembelajaran mendalam terdapat kerangka pembelajaran. Yang pertama yaitu praktik pedagogik, yang kedua yaitu kemitraan pembelajaran, yang ketiga yaitu lingkungan pembelajaran, yang keempat pemanfaatan digital. Pada proses pembelajaran mendalam atau deep learning yaitu terdapat memahami, mengaplikasi, dan mengevaluasi atau merefleksi, sehingga pembelajaran mendalam ini bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Meningkatkan hasil belajar melalui Papeda. Papeda adalah penerapan pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam merupakan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Dalam proses pembelajaran mendalam, hal yang saya lakukan adalah mengidentifikasi. Pertama, mengidentifikasi kebutuhan peserta didik. Hal tersebut ditujukan untuk menilai sejauh mana pemahaman atau kompetensi awal peserta didik. Yang kedua, memahami karakteristik materi pelajaran. Dan yang ketiga, menentukan dimensi 8 profil lulusan. Di antaranya, yang pertama, keimanan dan ketakwaan. Pada tahap ini, peserta didik melakukan berdoa sebelum melakukan proses pembelajaran. Yang kedua, kewargaan. Untuk menanamkan rasa cinta tanah air, di SMA Negeri 1 Kurik setiap pukul 10 wajib menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, penalaran kritis. Pada tahap ini, peserta didik melakukan pembuktian dengan bernalar kritis. 4. Kreativitas. Peserta didik menggambar lingkaran dengan kreativitasnya masing-masing. Yang kelima, kolaborasi. Pada tahap ini, peserta didik bekerja sama dengan teman kelompoknya. Keenam, kemandirian. Peserta didik secara mandiri akan mengerjakan tugas akhir yaitu post-test dengan rasa percaya diri dan tanggung jawab. Ketujuh, kesehatan. Dalam hal ini, sekolah menjadwalkan senam anak Indonesia hebat secara rutin pada hari Jumat sebelum kegiatan pembelajaran. 8. Komunikasi. Dalam proses pembelajaran, peserta didik mengkomunikasikan hasil kerja kelompoknya. Setelah melakukan identifikasi, hal selanjutnya yang dilakukan adalah mendesain pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan diantaranya menentukan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, kemudian menentukan kerangka pembelajaran. Pada tahap ini, hal yang dilakukan adalah pada praktik pedagogis, saya memilih model pembelajaran discovery learning, yaitu untuk menemukan dan melakukan pembuktian apakah besar sudut pusat 2 kalinya sudut keliling. Yang kedua, kemitraan pembelajaran. Hal ini saya bekerjasama dengan guru wali kelas untuk melakukan komunikasi dengan orang tua hasil proses pembelajaran yang telah dilakukan. Ketiga, lingkungan pembelajaran. Di sini saya meminta peserta didik selalu untuk menjaga kebersihan kelas selama proses pembelajaran. Yang keempat, pemanfaatan digital. Dalam hal ini, saya bekerja sama dengan kepala laboratorium komputer untuk menggunakan lab saat diperlukan, yaitu untuk mengajarkan kepada peserta didik tentang GeoGebra dalam menentukan soal lingkaran.
Setelah mendesain pembelajaran, hal yang harus dilakukan adalah melakukan asesmen. Asesmen ini terdiri dari 3 hal, ada asesmen awal, asesmen pada proses pembelajaran, dan asesmen pada akhir pembelajaran. Setelah melakukan asesmen, kegiatan yang terakhir dilakukan adalah membuat dan merancang pengalaman belajar. Yang pertama, merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran penuh, bermakna, dan menggembirakan. Dalam proses pembelajaran, saya membuat ice breaking dan game untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menggembirakan dan menyenangkan dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, mendeskripsikan pengalaman belajar, yaitu untuk memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Tantangan terberat dalam melaksanakan pembelajaran mendalam adalah apabila ada peserta didik yang tidak masuk, sehingga sebagai guru mata pelajaran dan wali kelas saya harus melakukan kunjungan ke peserta didik tersebut. Rumah peserta didik tersebut sangat jauh dengan sekolah dan jika musim hujan sulit untuk diakses, sementara tidak ada kendaraan umum ke arah rumah siswa tersebut. Ya, baik, terima kasih. Dalam pembelajaran mendalam atau yang dikenal dengan deep learning, ini pembelajaran yang diterapkan di sekolah, khususnya di SMA Negeri 1 Kurik, yang mengarahkan anak tidak hanya memahami tentang konseptual saja, tetapi anak tersebut juga harus memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap materi. Pembelajaran mendalam merupakan praktek baik karena kegiatan ini nantinya akan diarahkan kepada peningkatan kualitas pendidikan yang nantinya mengarah kepada dunia nyata, yang anak-anak nanti akan menghadapi kegiatan-kegiatan setelah lulus sehingga mereka memiliki pemahaman yang baik terhadap suatu masalah, sehingga kalau pembelajaran deep learning ini diterapkan dengan baik, mudah-mudahan kegiatan yang dilakukan anak-anak baik di sekolah maupun di luar sekolah atau bahkan setelah lulus nanti dia akan memiliki pemahaman terhadap suatu masalah dengan baik juga. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sigit Budi Handojo. Saya sebagai rekan kerja dari Bulas ini. Di sini saya akan memberikan umpan balik tentang praktek baik yang telah dilaksanakan oleh rekan saya, Ibu Bulas ini. Menurut saya, praktek baik yang sudah dilaksanakan oleh rekan saya sudah sesuai dengan prinsip pembelajaran, kemudian sudah sesuai juga dengan kerangka pembelajaran, kerangka pembelajaran mendalam dan pengalaman belajar. Yang saya pikir nanti pada akhirnya pembelajaran yang akan dilaksanakan ke depannya tentunya akan jauh lebih baik lagi. Demikian umpan balik yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Waki, kelas kalian udah belajar tentang lingkaran? Sudah. Wah, berarti udah dong pembuktian kalau sudut pusat itu 2 kalinya sudut keliling. Iya, sudah. Wah, asik banget. Iya, karena pembelajarannya itu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kami, siswa SMA Negeri 1 Kurik, mendukung adanya pembelajaran mendalam atau deep learning. Sabisa, kok bisa, torang bisa. Demikianlah praktik baik yang telah saya lakukan, yaitu tentang meningkatkan hasil belajar murid melalui Papeda. Salam dari ujung timur Indonesia, Isakot Bekai, Isakot Kai. Satu hati, satu tujuan. Sabisa, kok bisa, torang bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.